Mungkin boleh tahu ini nama Ibu siapa? Saya dengan Dorike Rozafianti, saya di sini ketua tim evaluasi kerjasama daerah. Jadi salah satu anggota tim kerjasama luar negeri. Jauh ini kan di bidang kerjasama luar negeri kan kita Mm. tahu para diplomasi Bu ya, kalau dari bahasanya itu Bekasi sudah sama kota apa aja itu Bu menjalin kerjasamanya? Kerjasama sudah terjalin dengan dua kota di luar negeri, itu dengan Seongnam dan Izumi Sano. Seongnam dari Korea Selatan, Izumi Sano dari Jepang, eh, prefektur Osaka. Itu Provinsi Osaka, oke Ibu. Mungkin bisa diberitahu Ibu ini semangat Bekasi untuk menjalin kerjasama luar negeri itu ada apa aja Bu ya? Kok bisa sampai seaktif itu mungkin? Oke, jadi kalau di niat awal itu tentu saja kita ingin bisa catch up ya dengan kemajuan zaman, karena yang kita tahu negara-negara maju itu punya sistem pemerintahan yang mungkin sudah jauh lebih baik gitu ya. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa itu akan fit in atau cocok di negara kita, tapi kita coba untuk belajar sistem apa sih yang bikin, terutama di Asia Timur ya, Asia Timur di Korea dan Jepang gitu yang coba kita jajaki di awal. Korea terkenal dengan tingkat kedisiplinannya ya, kemudian tingkat kepatuhan masyarakatnya terhadap sistem pemerintahan gitu, sama pengelolaan, karena Bekasi punya PR di bidang waste, persampahan, jadi kita coba untuk digging sama negara yang memang sistem waste-nya itu udah bagus. Salah satunya adalah Jepang ya. Kemudian untuk di Korea, kenapa kita ke sana? Karena kita lihat smart city yang sudah sangat baik itu dilaksanakan oleh salah satunya adalah oleh Korea, dan salah satu pusat pengembangan teknologi smart city itu terjadinya di Seongnam, Korea Selatan gitu. Jadi kita coba untuk digging ke sana, dan ditambah lagi kebetulan dari awal itu kita sudah punya hubungan baik sama Seongnam, tapi di bidang sports sama yacht. Jadi kita itu punya atlet-atlet taekwondo, pelatih-pelatih taekwondo yang sangat apa baik gitu, disupport sama Seongnam. Oh gitu. Jadi Bekasi punya banyak atlet hebat di bidang taekwondo itu, karena kita juga dapat pelatihnya langsung dari negaranya. Kan as we know ya, kalau taekwondo itu kan memang dari negara sana ya. Kayak gitu. Kita mungkin akan berfokus kepada Soknamnya aja ya Bu ya. Boleh. Oke. Pas dari awal melakukan para diplomasi ini, hubungan Mm-mm. antara kota di luar negeri, kenapa Bekasi itu milihnya Songnam gitu Bu? Apa karena ada kepiripan? Mungkin kan sama-sama kota Mm. satelit ya, Ya. ibu kota dan juga menopang apa namanya ekonomi juga. Atau ada target spesifik yang pengen diambil gitu di bidang Mm-mm. apa-apanya? Jadi yang pertama, kalau sister city itu kita harus cari kota yang sebaiknya similar. Tipikal Oke. karakteristiknya itu similar. Pertama kita kan menopang Jakarta ya sebagai ibu kota negara. Nah, Seongnam pun sama. Jadi dia itu berbatasan dengan Seoul. Jadi secara karakteristik kita sama-sama kota yang menopang ibu kota negara. Gitu. Secara jumlah penduduk juga similar, sekitar kalau kita kan tiga koma something juta. Mereka juga nggak jauh dari itu. Oke. Jadi secara tata tata kelola pemerintahannya kita menilai ini similar gitu. Oke. Karena sih menurut itu mungkin sangat possible mungkin Bu ya untuk Iya, jadi untuk kerjasama. betul banyak hal yang bisa kita harapkan kita bisa banyak menerapkan sistem yang mereka buat di sana gitu. Ditambah lagi kita sudah punya hubungan baik di bidang taekwondo itu, sport sama ya. Oke, berarti dari awal itu di sport sama youth dulu baru Betul. ke tata kota Baru nih. ke iya, kalau yang Shocknam itu diawalinya dengan sport sama ya dulu, baru ke urusan-urusan kotaan lainnya, Oh, pemerintahan lainnya. wah, Gitu. siap siap. Mm. Nah, kalau semisal kerjasama ini, mungkin apakah sudah sampai ada project-projectnya, Mm. project-project konkretnya, atau masih seperti ya antara rapat-rapat saja ataupun kepada ya tadi yang ibu bilang terpatok masih dalam MOU yang belum diakui sama negara itu. Iya, kalau untuk project real ininya ya, real Hmm. konkretnya itu
Belum sih, belum sampai sana. Kita masih dalam tahap. Jadi kalau MOU-nya Sister City itu nanti sudah harus melampirkan rencana kerja yang executable Oh, oke. gitu. Jadi sekarang ini karena LOI-nya baru ditandatangani kemarin, kita sekarang lagi coba untuk bikin rencana kerja bareng. Oke. Jadi kalau dibilang proyek konkretnya udah ada atau belum, saat ini belum, tapi sedang dirancang Maksudnya rancang. gitu. Karena kan yang kalau kita bicara proyek konkret pasti akan ada APBD yang harus kita alokasikan kan, dan alokasi APBD itu prosedurnya panjang, persetujuan banyak pihak tentu saja. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini belum bisa langsung kita laksanakan di tahun ini juga Oh, begitu. gitu. Mungkin ada gambaran mungkin mau berfokus di proyek di bagian-bagian apa saja? Ya, jadi kalau di LOI sama Xiongnan itu ada Smart City, kemudian TOD, kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk SDM, pengembangan SDM, baik itu untuk ASN ataupun untuk warga, baik itu pelajar atau pelaku usaha UMKM gitu ya. Sama terkait regulasi. Jadi penerapan pemerintahannya ya, lebih ke penerapan dari berbagai proyek itu menerapkannya seperti apa sih gitu secara birokrasi. Mungkin dari rencana-rencana tadi itu, Ibu, gimana Kota Bekasi itu memandang hal-hal itu bisa menjawab masalah-masalah bagi warganya, mungkin kayak yang kita alamin kan mungkin macet kah, banjir, atau mungkin pengangguran. Iya. Nah, itu memang menjadi salah fokus kita. Jadi kenapa akhirnya macet karena TOD kita belum terkoneksi dengan baik. Kita berpikirnya seperti itu ya. Kemudian kenapa banjir misalkan ya, karena waste management kita mungkin baik gitu kan. Dari sistem sesederhana pemilahan sampah aja kan kita belum bisa apply ya di warga masyarakat ini gitu. Kemudian sistem drainase kita seperti apa sih gitu kan, karakteristik dan challenge-nya tentu saja ya, tantangan. Jadi sistem yang baik itu juga belum belum tentu berhasil kalau tidak digunakan oleh warganya dengan baik, dengan tepat gitu kan. Jadi kita juga butuh pengembangan SDM-nya kayak gitu. Tentu saja semua bidang yang akhirnya kita masukkan ke dalam LOI itu adalah untuk mengurai berbagai masalah yang memang pelik di Kota Bekasi gitu. Oke. Mungkin ada nggak, Bu, strategi khusus dari Kota Bekasi itu sendiri untuk menduplikasi ekosistem industri kreatif Songnam dan juga mungkin UMKM-nya ya, Bu, mungkin biar Bekasi itu bisa upgrading dari yang sekarang. Ya, oke. Jadi Kota Bekasi itu memang terkenal dengan jumlah UMKM yang banyak ya. Roda perekonomian kita itu sangat-sangat didukung oleh sektor tersebut, khususnya ekonomi kreatif ya yang dilakukan oleh banyak anak muda juga adalah saat-saat ini gitu. Itulah juga kenapa akhirnya kita coba untuk kerjasamanya sama Xiongnan gitu. Xiongnan ini terkenal Silicon Valley-nya Korea. Jadi dia itu sangat-sangat support anak mudanya mengembangkan startup bisnis. Oke. Terus UMKM-nya itu benar-benar dia support gitu kan, baik itu announcement terhadap global market gitu kan, mereka sangat 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 support gitu. Ditambah lagi dia tidak hanya concern di bisnisnya aja gitu, tapi sport sama yacht juga dia bagus gitu sistemnya si Xiongnan ini. Sportsnya terus art music art gitu kan, itu kan juga bisnis yang besar ya. Kalau misalkan anak muda di Korea itu bisa maju banget di sisi itu, otomatis pendapatan negara itu juga akan berkembang kan dengan adanya penjualan merchandise gitu ya, atau enggak konser-konser yang akhirnya mendatangkan turis kan, otomatis people akan spend money kan di daerah sana. Nah itu kurang lebih kita juga pengennya ke arah sana. Bekasi itu sedang mencoba untuk membangun penjenamaan atau penjenamaan itu brand ya, city branding. Mungkin Ibu, tadi kan ekosistemnya ingin ada duplikasi dan ada input lah yang ingin diberikan kepada Kota Bekasi. Cuma kalau misal
bagaimana dengan Korea Selatan sendiri dengan Sunda sendiri? Mm. Apa yang diharapkan Sunda dari Kota Bekasi begini? Oke, nah jadi dari 5 sektor yang sudah akhirnya disepakati bersama, itu dari Xiongnan juga melihat bahwa oh iya, mereka juga bisa belajar sama kita dengan kompleksiti karakteristik masyarakat yang berbeda. Bekasi dinilai baik menjalankan pemerintahannya, pengaturannya sudah dinilai baik gitu kan. Karena gini, kita bicara karakteristik warga kan tentu saja beda ya, Betul. beda banget nih antara warga Bekasi sama warga Xiongnan. Tapi mereka itu yang kita suka adalah eh, mereka open minded, mereka mencoba open minded apabila suatu hari mereka ada challenge yang tipikalnya sama kayak warga Bekasi, mereka udah punya kayak bayangan gitu loh untuk menerapkannya seperti apa, dan harapan mereka juga gini, ada sektor-sektor bisnis yang bisa dibawa ke sana gitu. Mungkin dalam mewujudkan tadi mimpi-mimpi Kota Bekasi dan semangat-semangatnya ini, Mm. pasti kan ada hambatan sama tantangannya, Ibu. Mm-mm. Nah, sejauh ini ada apa aja? Oke, jadi karena kita sih baru di tahap LOI ya. Iya. Kalau sampai tahap LOI ini tantangannya itu nggak begitu banyak Mas. Mungkin yang bisa saya sampaikan, tahapan sampai ke LOI ini quiet panjang sih, Oh, bisa dibilang. Saya pelaku, maksudnya saya di sini sebagai aparatur aja juga bisa bilang kalau memang untuk bekerja sama dengan luar negeri itu kan harus sangat prudence ya. Kita melibatkan dari 5 sektor itu, kementerian pengampunya semua harus terlibat. oke, baik. Kemudian kementerian dalam negerinya juga udah pasti. Nah, jadi itu yang bikin untuk melakukan sebuah kerjasama dengan kota di luar negeri itu layeringnya tuh banyak banget gitu. Jadi hambatannya sih menurut saya di situ aja, karena kalau dibilang inovasi, inisiasi gitu ya dari ASN di Pemkot Bekasi ini sangat banyak sekali gitu. Cuman wadah untuk mengakomodir semua ide-ide itu tuh juga nggak semudah itu gitu. Endingnya sampai kita punya LOI 5 sektor itu aja tuh menurut saya udah luar biasa sih effortnya. Makanya dari 2022 baru tanda tangan di 2026 ya. Wah, 4 tahun deh. 4 tahun, penjajakan 4 tahun. Dan itu di challenge. Karena kita kan di bawah provinsi ya. Iya, betul, Ibu. Provinsi challenges, terus Kemendagri juga nanya, Kemenlu juga nanya, kayak gitu. Belum lagi masyarakat kita yang juga udah sangat kritis ya. Iya, betul, Ibu. Kan saya ingin bertanya lagi nih. Tadi kan terkait dengan panjangnya tadi, layering tadi dari 2022 sampai 2026. Iya. Itu kan terjadi juga pergantian pemimpin ya, Ibu. Mm-mm. Pun juga di kaunsilnya kan juga berubah. Mm-mm. Betul. Apakah hal-hal tersebut itu mempengaruhi? Pun kalau mempengaruhi mungkin boleh diceritakan juga. Oke. Kalau untuk local government yang namanya leaders itu pasti sangat impactful. Betul. Pasti impactful. Kita selama berproses ini, setiap leaders kan punya fokusnya sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Jadi si sektornya itu sempat dinamis gitu, berubah-ubah. Sama halnya dengan Korea. Di sana pun endingnya kenapa kita akhirnya tanda tangan kemarin itu, Ya. salah satunya adalah karena seminggu kemudian mereka mau ganti mayor. Kalau ganti mayor, mereka khawatir akan ada lagi perubahan-perubahan yang endingnya malah bikin gak tanda tangan nih Iya. gitu. Jadi di saat itu juga kita coba benar-benar semaksimal mungkin kita berangkat tanda tangan. Jangan sampai diundur lagi. Nanti leadersnya ganti, punya persepsi baru, fokus baru. Mereka, karena biasanya kan gini, kalau leaders itu dia akan merombak tim ya kan. Iya, betul. Nah nanti pada saat perombakan tim itu pasti prosesnya akan jadi keriset lagi nih. Iya, betul. Kayak gitu. Komunikasi pun harus diulang lagi, Bu. Betul. Jadi sekarang kita sih berpikirnya gini, oh kalau kita mau tanda tangan atau kita punya target untuk Sister City, kita harus lihat nih minimal yang leadersnya itu masih menjabat at least 2 tahun lagi lah gitu. Kalau enggak kita keriset lagi. Kayak gitu. Mungkin ada harapan besar dan juga mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang masih mahasiswa gitu. Atau sekiranya mungkin bisa tersalurkan juga semangat para diplomasi ini dari Kota Bekasi kepada teman-teman mahasiswa. Iya. Kita kalau dari pemerintah Kota Bekasi, saya yakin sangat-sangat memiliki harapan yang besar buat
teman-teman mahasiswa ya. Pertama karena teman-teman mahasiswa kan pasti masih dengan idealismenya ya Betul. kan, dan kreativitasnya gitu ya, bisa menyumbangkan masukan-masukan, ide-ide gitu kepada kami aparatur sipil negara untuk bisa membuat program-program kerjasama dengan negara-negara yang memang dinilai value-nya itu dibutuhkan gitu di kota Bekasi gitu. Kadang kan kita kalau yang yang bekerja itu sudah habis energi sama daily rutin ya. Iya betul. Daily rutin, kemudian banyak banget sektor-sektor yang mesti kita analisa di luar itu gitu. Kalau teman-teman mahasiswa ada baiknya nih, teman-teman mahasiswa misalnya mau fokus, ayo kita gerakin nih gimana caranya walaupun Bekasi adalah bagian dari Indonesia, tapi Bekasinya sendiri tuh kota yang maju gitu, punya pemikiran yang maju, punya sistem yang maju gitu. Digging deh tuh kan kalau anak muda sekarang kreatif ya, apapun bisa jadi jalan gitu, komunikasi sama apa namanya, foreign gitu kan, overseas itu kan nggak lagi tantangan kan untuk saat ini bisa komunikasi sebebas mungkin gitu. Nah dari situ tuh harapan kita anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa itu bisa kasih banyak ide-ide brilian yang akhirnya bisa kita digging terus kita eksekusi gitu. Karena kalau nggak dari situ juga eh, nggak komprehensif ya. Oke. Jadi pada saat bicara harapannya ada, oh harapannya besar banget. Nanti kalau misalkan harapannya gini juga ya, kalau dari sebelum dan setelah adanya perjanjian, kalau bisa mahasiswa terlibat gitu. Nanti coba bantu bikin program atau nanti pada saat eh, terutama dari kota-kota gini, eh, kalau Xiongnan nggak ada masalah sama citizen volume ya, jumlah citizen mereka nggak ada masalah. Tapi Jepang itu dia sangat sangat sudah berharap banyak foreign yang masuk karena jumlah Penduduk mereka. penduduknya udah sangat-sangat sedikit dan sudah semakin tua gitu kan. Mereka tuh endingnya sekarang terbuka sama banyak beasiswa. Banyak beasiswa, banyak magang gitu kan, dan mereka akan lebih memberikan trustnya sama kota yang sudah kerjasama gitu. Iya, baik. Jadi teman-teman dari mahasiswa ini, kalau misalkan mau ambil opportunity-nya, itu bisa tuh, oke, masnya nih, udah tahu nih Bekasi punya kerjasama sama dua negara ini ya, dua kota ini. Digging tuh kira-kira program apa, sampai akhirnya nanti ada kayak misalkan nulis jurnal aja kan kita bisa kirim ya Mas. Iya, betul. Kalau misalkan jurnalnya oke nih, kayak bikin jurnal terkait Muslim di Jepang misalnya ya. Jepang tuh lagi sangat concern tuh sama Muslim-Muslim di Jepang. Jurnalnya bagus bagus aja, dinilai baik, diundang ke sana. Ntar jadi pembicara. Itu kan baik ya untuk portofolio teman-teman juga ya. Kayak gitu. Jadi harapannya sih besar banget buat teman-teman mahasiswa bisa in charge. Oke, baik, mungkin wawancaranya sampai sini nih. Oke.